Kaget ya, deg-degan, dingin banget ini tangan. Bagus tahu, hebat kamu menjabarkannya. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Yaudah ya, sini. Peluk. Kaget. Alhamdulillah. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri mulia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik lahir dan batin bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian muliakan, tengah menyelesaikan tugas-tugas penting dalam hidup Anda. Doa dan harapan saya selalu semoga Anda dalam keadaan baik, dilimpahi keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalani hidup sesuai apa yang Allah kehendaki. Para santri, wali santri dan pemirsa juga subscriber, hari ini hari keberuntungan bagi kami karena di pesantren kita kerawan tamu yang luar biasa, seorang wanita yang mendapatkan pendidikan terbaik, jadi dari SD kemudian nyantri di Gontor Putri, kemudian S1-nya di Al-Azhar jurusan tafsir, kemudian juga mengikuti bermacam pelatihan yang berkaitan dengan metode menghafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Sebagai seorang wanita, dia juga luar biasa karena pandai memilih suami. Suaminya namanya siapa ini? Nama Fatin Masud. Nama suaminya adalah Ustadz Fatin Masud LCMA. Dan sebagai seorang istri juga luar biasa karena mempersembahkan 5 putra putri yang tidak semua wanita mampu melakukannya, apalagi wanita modern seperti sekarang paling 1-2, tapi beliau bisa mempersembahkan 5 putra putri yang luar biasa. Sebagai seorang ibu juga dahsyat sekali karena putra putrinya yang 5-5-nya adalah anak-anak, kecuali mendapatkan pendidikan yang baik, juga anak-anak yang mencintai Al-Quran. Putra yang pertama umurnya 13 tahun 11 bulan, hafal 30 juz. Subhanallah, ini memang ibu yang luar biasa dan menjadi finalis Hafidz Indonesia SCTI 2016. Kemudian yang kedua, Hansa Basmah Maulidiyah, 12 tahun 3 bulan, juga hafal 30 juz. Anak kami hafal juz 30. Perbedaan kualitas yang jauh, hafal 30 juz dan juz 30, sesuatu yang berbeda. Yang ketiga, Muhammad Fuad Rehani, 8 tahun 4 bulan, hafal 15 juz. Kemudian yang keempat, Maryam Siddiqah, 6 tahun 6 bulan, hafal 11 juz. Dan yang kelima, Aiman Rusdi Firdaus, baru berusia 11 bulan. Ini
data beliau yang luar biasa dan hadir di pesantren kita adalah kehormatan. Baik, tentu seperti ini tidak serta-merta, tidak otomatis, tidak tiba-tiba beliau pasti memiliki sesuatu. Karena itu nanti sesuatu ini kita minta kepada beliau untuk menjelaskan kepada kita. Barangkali santri, wali santri, pemirsa, subscriber menjadi seorang ibu bisa banyak mendengar dan belajar dari beliau. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, alhamdulillah Mas. Tahunya tidak sendirian ini, ditemani oleh Mas Wahab. Mas Wahab dan Bunda Nurul. Nah, sudah berapa juz Mas Wahab? Alhamdulillah sudah selesai. Selesai gimana? Selesai itu 30 juz. Subhanallah. Ini perlu ada hadiah ini. 30 juz di depan kita. Saya beberapa surat ya hafal. Luar biasa. Berapa tahun itu Mas Bablu? 3 tahun. 3 tahun 30 juz. Subhanallah. Sekarang kelas berapa? 6. Kelas 6. Baik. Akhirnya kita tanya, pasti itu tidak langsung hafal kan? Ya. Ada proses, pasti ada ustadz atau ustadzahnya yang luar biasa. Ustadzah, ini pemirsa pendengar dari podcast kita ini, santri, wali santri, juga pemirsa muslim sebagian besar di Indonesia dan juga di Malaysia. Masya Allah. Yang ingin kita tanyakan pola asuh ayah bunda panjenengan. Yang kedua, pendidikan panjenengan yang luar biasa. Kalau dilihat dari data ini, panjenengan bukan wanita biasa tapi wanita petarung. Yang bukan hanya menempuh pendidikan layaknya wanita biasa, tapi mengikuti berbagai pelatihan yang tentu menambah skill dan pengetahuan terhadap pendidikan formal yang panjenengan ikuti. Yang ketiga tentu bagaimana panjenengan bisa melahirkan santri-santri yang kemudian hafal Al-Quran. Guru yang baik adalah guru yang memiliki guru yang terbaik dan juga memiliki santri terbaik. Panjenengan termasuk ustazah yang terbaik. Gimana ceritanya Ibu? Lahir di mana? Bapak Ibu panjenengan seperti apa? Saya ingin tahu pola asuh orang tua panjenengan terhadap panjenengan. Tahun 2001, alhamdulillah saya pulang dari Kairo dan posisi waktu itu ibu sudah nggak ada, jadi berjuangan 4 tahun ke Kairo ternyata Allah takdirkan ibu nggak ada. Kemudian bapak nggak ada juga di tahun 2016. Kalau berbicara tentang orang tua, ternyata al-ihsan ilaihima, kita berbuat baik fi hayatihima, ketika mereka ada itu masya Allah. Kalau sudah nggak ada tuh nyeselnya masya Allah dan masya Allah. Tapi tetap apapun yang kita capai atau apapun yang anak-anak capai sekarang adalah tidak luput dari doa-doa dan harapan-harapan beliau. Seperti mungkin yang saya lihat di pesantren Amanah Junwangi ini, pasti ini tidak lepas dari tirakat antum dan orang-orang tua antum juga. Dan alhamdulillah bapak saya tidak lulus S1, tapi beliau hanya SPG dulu ya, sekolah pendidikan. SPG atau semacam PGA. Benar. Dan beliau orang yang memang senang baca Quran sama sholat malam, dan yang ada di pikiran kami biasanya beliau akan menelpon ketika kami di Kairo, ketika jauh dari orang tua, wis tak dongak nih, kamu harus bikin dongopo nih gitu. Jadi memang beliau adalah satu kebiasaannya tidak lepas sholat malam sama baca Quran ya. Dan ternyata itu
keistiqomahan itu masya Allah nggak susah. Dan ketika kita punya keistiqomahan kan ternyata ada dalam satu riwayat dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Kalau kita punya sebuah istiqomah kebaikan, maka sebetulnya hal itu lebih baik daripada 1000 karomah yang Allah berikan kepada para wali. Iya. Dan beliau biasa memang mengajarkan kepada kami 2 hal yang nggak boleh hilang dari kami, yaitu ngaji sama sholat. Adapun mungkin prestasi akademis nggak pernah. Mama kamu harus juara 1, nggak pernah. Tapi 2 hal itu betul-betul memang betul-betul beliau tekankan, dan mungkin ketika kita besar baru kita merasakan manfaatnya. Betapa ternyata kalau sholat dan Quran itu menjadi pintu semuanya menurut saya. Pintu keberkahan semuanya. Pintu kemudahan dan pintu subhanallah ya. Nggak ada tandingannya, karena sesuatu yang paling pekerjaan yang paling Allah cintai adalah as-shalatu ala waktiha, dan bacaan Quran yang terbaik adalah bacaan seseorang Al-Quran ketika dia membaca dalam sholatnya. Iya. Para santri pemirsa, agak ada yang lupa, nama beliau adalah Ibu Ida Husnur Rahmawati LC MHI, yang nama panggilan akrabnya adalah Ustazah Ida atau Ummu Fawas. Tadi kita garis bawahi sangat luar biasa resep orang tuanya, bukan hanya dikatakan tapi diteladankan, yaitu sholat dan membaca Quran. Ini untuk ibu-ibu, sholat dan membaca Quran ini diteladankan oleh ayah beliau, yang kemudian beliau amalkan, dan menurut pengalaman beliau ternyata itu menjadi pintu segala kemudahan dan keberkahan hidup. Baik, yang kedua yang ingin saya tanyakan, tidak semua wanita yang mendapatkan kesempatan pendidikan terbaik memiliki himah yang besar. Pokoknya ada yang pokoknya sekolah, pokoknya nanti tamat S1, S2. Tapi panjenengan ini kecuali menyelesaikan S1, S2-nya juga mengikuti macam-macam pelatihan. Itu motivasinya apa? Demikian luar biasa. Ya gini Zan. Jadi tahun 1990 umur saya masih 11 ya, waktu itu menginjak ke usia 12. Alhamdulillah saya diberi kesempatan sama Allah. Bapak menyekolahkan kami ke sebuah tempat yang bernama Mantingan Gontor Putri, dan bagi saya itu nikmat yang luar biasa, karena di masa-masa awal itu kami betul-betul dibina sama Ustadz Sutaji, yang beliau sendiri ternyata memang lagi menyelesaikan program doktornya, dan beliau mau mengajar ke kita yang dimana kita itu masih kelas 1 SMP baratnya ya, dan itu ngajar langsung dengan bahasa Arab yang masya Allah. Beliau memberikan ruhnya, jangan bosan jadi orang baik, khairun nasi anfa'uhum linnas. Waktu itu kita mungkin bosan. Saya 6 tahun di pondok, terus kemudian juga diberikan kesempatan untuk mengabdi, berarti 7 tahun. Jadi ucapan-ucapan beliau itu ternyata yang terus-menerus itu secara otomatis masuk ke alam bawah sadar kami. Ke alam bawah sadar kami, sehingga ketika kita berpisah, ketika kita tidak di pondok lagi, ternyata yang paling ngangenin adalah tausiah-tausiah mereka-mereka. Jadi jangan bosan jadi orang baik, mungkin simpel kalimatnya, akan tetapi ketika kita praktekkan ya sangat susah. Terus kemudian siapa manusia terbaik? Manusia terbaik adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Dari jargon ini akhirnya mau tidak mau ada di dalam otak bawah sadar saya bahwasanya bagaimana saya bisa menjadi manusia terbaik. Manusia yaitu yang manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, untuk sesama. Sehingga itulah mungkin satu semangat dari dalam diri saya dimanapun saya berada, umpama di Kairo, terus kemudian habis itu di Bandung untuk mengajar juga untuk D2 bahasa Arab, terus kemudian di Sidoarjo. Ini kebetulan mahasiswi kami dulu tahun 2004 ketika saya masih belum punya putra ya, masih putra 1 dan dia masih single. Terus kemudian di tahun 2013 lagi Allah perkenankan untuk kembali lagi ke Mesir menemani suami, dan harus meninggalkan waktu itu ibarat karir kita mungkin lagi naik-naiknya. Iya,
Dan memang kan nggak enak, biasanya kita punya penghasilan, punya ATM, ada uang sendiri, tapi ternyata ketika suami, anakmu sudah 3 dek di rumah. Tapi bagi saya surga saya setelah saya menikah adalah di tangan suami, dan surga suami ada di orang tuanya. Ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, saya tinggalkan kampus. Akan tetapi ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan, ya, yang mungkin ketika itu saya nggak pernah berpikir bahwasannya rumah itu adalah, kalau ketika ngajar waktu itu kan akhirnya saya titip-titipkan anak, ada yang saya sekolahkan dari dini PAUD dan lain sebagainya, dan saya menganggap itu udah saya berikan sekolah terbaik gitu. Tapi ternyata saya salah, dan memang kalau bisa ketika ibu itu kembali ke dalam rumah, maka akan ada sebuah perubahan besar yang akan terjadi di anak-anak kita. Terus terang Pak, dulu saya paling anti ngajar anak TK, saya nggak mau dari dulu. Saya bilang ke ibu, Bu, saya maunya jadi dosen, mau ngajar mahasiswa. Kenapa katanya? Nggak ribet kalau mahasiswa diajarin gini-gini. Dan alhamdulillah Allah kasih semua itu gitu. Allah berikan kesempatan itu semua. Dan saya paling anti ngajar anak-anak kecil. Saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena ribet. Tapi ternyata dengan perintah suami saya suruh di rumah, terus kemudian saya harus menemani beliau mengambil S2 kembali di Canal Suez University yang ada di terusan Suez di Mesir. Akhirnya alhamdulillah saya nggak punya tetangga orang Indonesia, nggak punya tetangga yang buat ngobrol. Saya punya tetangga hanya orang-orang Cina sama orang-orang Mesir. Sehingga waktu itu akhirnya terus suami saya sibuk kuliah, harus menjadi manusia yang terbaik tapi dalam keluarga saya untuk anak-anak saya. Saya harus antar jemput, terus kemudian waktu itu memang saya sudah berazam, paling enggak anakku iki engko leh 5 juz saya wis apik, saya bilang. Terus saya baca-baca dari buku-buku dan lain sebagainya. Terus kemudian saya mulai bismillahirrahmanirrahim, murid pertama saya yaitu anak saya di rumah setelah sholat biasanya subuh. Waktu itu di Kairo ya? Iya, di Ismailiyah. Oh, Ismailiyah itu jaraknya bisa 5-4 jam dari Kairo. Jadi ya mungkin dalam keterasingan, akan tetapi ternyata Allah berikan berkah waktu yang sangat banyak. Dan dengan talqin 3 ayat, ternyata hasilnya lebih dahsyat mungkin dari sekolah terbagus pun mungkin ya. Hanya 4 bulan waktu itu bisa 1,5 juz yang bagi saya, yang ketika itu paling anak kecil kayak ini gitu. Tapi ternyata justru di situ pelajaran atau ilmu bahasa Arab saya dipakai oleh anak saya sendiri. Bu, ini maksudnya apa? Bu, ininya apa? Apa? Dan ternyata anak kecil, masya Allah, tinggal kita mau mengisi atau tidak gitu aja. Saya mungkin pengen tinggal ngulang karena sudah hafal sudah hafal surat itu, tapi mesti akhirnya kalah terus. Dan mungkin sama juga yang terjadi di murid-murid. Itu yang benar nggak Ustazah? Dulu mungkin Ustazah Bu Nurul mungkin udah 3 juz 4 juz hafal, dan anaknya mungkin setengah juz pun belum hafal, sekarang sudah. Dan makanya kita investasi di waktu atau di usia emas ini, bismillahirrahmanirrahim. Iya, luar biasa. Nggih. Luar biasa, nggih. Jadi beliau mendahulukan pengabdian yang justru irasional sebenarnya. Dan tidak mudah. Tapi dengan pengabdian yang tulus itu Allah memberikan jalan lapang bagi niat-niat yang baik. Ya. Ini yang kadang-kadang kita itu terlalu pinter sehingga mikir dulu, pengabdiannya belakangan. Iya. Yang ketiga, beliau ini memiliki lembaga tahfidz Al-Quran, tempatnya di perumahan Taman Candiloka, Blok H1 nomor 11, Ngampel Sari, Candi Sidoarjo. Barangkali wali santri, para subscriber ingin mengantarkan putra-putrinya untuk menjadi hafidhoh, bisa ke tempat ini, yakni di sebuah perumahan di Ngampel Sari, Candi Sidoarjo. Mudah nggih ditempuh ini? Nggih, mudah ditempuh. Namanya lembaga Markas Al-Firdaus.
Markas Al-Firdaus. Al-Firdaus. Nggih. Kemudian yang ketiga, sudah berapa tahun panjenengan mengajarkan Al-Quran ini kepada para santri yang datang ke lembaga ini? Jadi inspirasinya memang dari 3 anak itu, 3 anak yang di buku itu yang kami tulis, dan mereka kan dinobatkan menjadi hafid termuda di dunia 4 tahun setengah. Dan ternyata waktu itu sudah diundang oleh Ustadz Yusuf Mansur, Syekh Ali Jabir, kemudian Ustadz Arifin juga, Ustadz Hakim ya ke Indonesia, keliling selama 3 bulan. Dan ternyata teman-teman yang di Mesir waktu itu nggak tahu. Terus akhirnya kami mencari, kami lihat di YouTube, kami mencari sehingga akhirnya kami tahu ternyata berdiam di Tonto, dan Tonto ini sekitar 3 atau 4 jam ya. Ustazah Fatimah kemarin ketika menghafal juga di Tonto dekat dengan kami Ustaz. Waktu program musim Soifi ya, ada teman juga yang memang punya syahadah qiraat al-ashrah kubra, Ustazah Nelaya. Dan ternyata dari beliau ini saya belajar banyak. Berarti kalau beliau berhasil mendidik anaknya semua hafal di usia 4 tahun setengah dan sudah diuji oleh Jamiah Al-Alamiyah li Tahfidzil Quran yang ada di Jeddah ya. Berarti metode ini teruji. Dan apa yang saya pikir, bagaimana inspirasi ini nyampe ke bukan hanya ke saya, bukan hanya ke keluarga saya, akan tetapi juga nyampe ke Indonesia dan bahkan dunia. Dan alhamdulillah ternyata waktu itu musim panas, dan perjuangan kami ke Tonto juga tidak mudah karena waktu itu saya hamil 6 bulan anak yang keempat ya. Mungkin seperti yang antum bilang tadi, petarung bisa jadi karena kekuatan internal yang mumpung di Mesir, bismillah, ayo kita temui, kita berangkat, kita ambil ilmunya. Sama ketika mengikuti pelatihan level 1 itu kan harus 6 hari, saya harus tinggal anak-anak, terus waktu itu hamil 9 bulan dan sudah tinggal lahiran seminggu lagi. Suami maksa untuk ikut. Saya bilang nggak mau mas, saya udah mending jaga anak-anak aja. Enggak deh, aku yang jaga anak-anak. Dan masya Allah ya, beliau rela untuk itu. Enggak, udah ilmunya banyak, catat di situ terus ini. Akhirnya saya ya sudah berangkat, ya, taat aja gitu. Ternyata hari itu selesai, besok ngelahirin anak yang kelima itu. Dan ya alhamdulillah memang akhirnya dari pelatihan itu banyak poin-poin yang bisa kita dapatkan, banyak cara-cara trik-trik yang kami dapatkan, dan yang terpenting adalah mindset. Jadi banyak beredar bahasanya kasihan anaknya, kasihan terlalu kecil, dia jangan dibebani dengan menghafal. Dan sebetulnya mindset itulah yang salah, yang memang harus kita luruskan. Kalau Mama ditanya ke Mas Wahab ya, kira-kira Mas Wahab masih main banyak juga nggak? Masih seperti anak-anak yang lain ya. Masih suka baca buku nggak? Masih. Dan ternyata memang kekuatan anak-anak ini masya Allah dan masya Allah, yang itu memang tidak akan terjadi golden age ini lagi untuk kedua dan ketiga kali. Berangkat dari itu. Di usia berapa? Dari usia 3 tahun. 3 tahun itu sampai proyeknya dari usia 3 tahun, insya Allah kita punya yang terkecil 6 tahun ya, 6 tahun tinggal 7 juz lagi insya Allah. 6 juz. Dia dari 3 tahun, dan dari ya masya Allah ditertibkan pertama susah sekali, tapi memang kita sudah errornya sudah lama dan menjalani, alhamdulillah, dan insya Allah tersebar mungkin di Indonesia sudah ada sekitar 200 atau 300 anak ya, rumah tahfidz ya, yang di bawah ya dengan metode ini ya. Dan di Singapura juga alhamdulillah kemarin kita juga sempat ke Az-Zuhri School juga untuk rekor tahfidz tercepat di usia berapa ya? Kalau kan karena ini macam-macam ya. Yang di Padang itu insya Allah 7 dari usia 4 ya, dari usia 3 dia. Berarti butuh waktu 4 tahun. Terus ini kan masa waktunya memang 3 tahun ya, 3 tahun atau 3 tahun setengah. Ya. Ini kedua setelah anak saya. Anak saya di usia 10 tahun tapi dimulai dari usia 7 tahun waktu itu. Begitu ya. Jadi memang
startnya kadang yang berbeda-beda sehingga memang menghasilkan yang berbeda. Iya. Para santri wali santri pemirsa dan juga subscriber, biasanya motivator itu ngomong doang, pinter ngomong ya. Tapi beliau bukan hanya pandai mengartikulasikan pengalaman-pengalaman beliau dalam bahasa yang mudah dicerna, tapi juga membuktikan hasil dari proses pendidikan beliau. Ini kita sapa ini. Namanya Muhammad Fawaz. Muhammad Muhammad Wahab. Ya. Kelas berapa? Usia berapa? Kelas 6 Usia 11. Usia 11 tahun. Sudah hafal 30 juz. Berapa tahun itu? Dicapai berapa tahun? Halo Mas Wahab. 3 tahun. Apa enggak capek? Gimana? Juga Ada capeknya? Ya ada. Enggak ada ya? Ada. Capek kadang-kadang ya. Kadang-kadang tadi ya. Tapi juga sempat main game? Enggak suka atau memang kamu jangan main game? Kalau misalkan ada yang kita butuh informasi, saya boleh pegang game tapi tetap saya dampingi. Jadi tidak gitu. diberikan khusus untuk Wahab. Untuk dia ya. Iya. Gimana sekarang menjadi hafid kecil 30 juz? Bahagia sekali. Ya. Diundang kemana saja karena tidak semua anak seusia kamu kemudian hafal 30 sudah sampai kemana saja. Untuk hafalan itu sampai kemana? Iya, kemarin Ustazah di sini ada wisuda tahfidz yang dihadiri TGB, Tuanku Guru Bajang. Ya. Kan dia juga alumni Mesir juga. Dokter. Dan alhamdulillah Ya. ketika wisuda dipanggil beberapa santri ke depan untuk diuji oleh beliau. Ya. Dan alhamdulillah yang dipanggil ke depan adalah anak-anak yang baik. Masya Allah. Jadi ketika beliau uji berhasil semua. Dan menurut beliau katanya ini selama mengikuti wisuda di berbagai rumah tahfidz, pesantren, itu adalah wisuda dalam keadaan paling baik. Masya Allah. Biasanya kalau di depan itu kan sudah hilang hafalannya. Ya, kadang karena saking groginya. Groginya. Ya, betul. Tapi melihat Mas Wahab ini, waduh, kita perlu lebih bekerja keras ini. Nanti saya sampaikan ke Ustazah nih. Ternyata kemarin membuat saya bahagia ketika anak-anak kita yang usia aliyah itu lulus 30 juz bagus. Tapi setelah melihat kamu, wah belum ada apa-apanya. Iya, luar biasa ini. Sekolahnya di MI atau di? Saya ini dari sekolah umumnya saya izinkan untuk tidak sekolah umum dulu karena saya ingin fokus. Oh begitu, ya. PKBM. Oh, nggih, baik. Saya fokus di Quran ya. Baik, kemudian anak yang luar biasa nggak mungkin tidak didampingi ibu yang luar biasa, kecuali ustazah yang luar biasa. Ibu gimana itu? Berapa sih putranya ibu? 2. Dua, ini nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Gimana itu pola asuhnya sehingga Mas Wahab itu manut selama 3 tahun, berarti mulai kelas 4 5 6 ya, 4 5 6. Nah, terus kemudian panjenengan memberikan dukungan agar ia bisa fokus ke hafalan itu gimana? Apa nggak sulit? Wah, anak kecil itu senangnya dulin. Iya. Karena dari dalam diri saya sudah ada keinginan. Saya ingin, kalaupun saya belum bisa seperti anak-anak penghafal Al-Quran, saya ingin anak saya. Jadi saya itu sudah punya dalam hati saya ingin, keinginan itu insya Allah kalau saya usahakan insya Allah bisa. Saya minta tolong sama Allah, ya Allah semoga dimudahkan jalannya. Akhirnya anak saya ini saya tanyain mau masuk ke sekolah tahfidz, alhamdulillah purun. Anak 2 mau, sama adiknya juga mau. Dan saya ikuti semua sistem yang ada di markas. Di rumah dimurjai lagi. Saya
yang mendampingi anak-anak. mendampingi. Iya. Terus kemudian kalau anak-anak ada itu saya tahu banyak anak yang orang tuanya juga keras, tapi berbos untuk berkelit untuk bermain dengan teman-temannya. Apa tidak mengalami seperti itu? Alhamdulillah saya kasih tahu Wahab, kalau Wahab ini sudah pegang Quran, Wahab ini harus menjaga dirinya. Jadi saya fasilitasi dengan kayak misalkan sepeda, hewan piaraan gitu. Sambil juga saya kadang-kadang saya kasih tahu pejuang Islam itu cuma sedikit jumlahnya. Kalau kamu ikut di mereka-mereka yang harusnya kamu yang jadi apa istilahnya, yang mengajak untuk kebaikan, jangan kamu yang ikut ke mereka-mereka yang begitu. Iya. Dan Wahab bisa mendengar itu ya. Wah, ini karunia sebuah keluarga diberikan anak yang kecil kemudian mentaati kedua orang tuanya adalah karunia besar. Para santri, wali santri dan pemirsa juga subscriber, ketika anak kecil itu memang orang tua menjadi faktor terpenting. Artinya anak mau diarahkan kemana itu tergantung kepada orang tuanya. Dan ibunya Wahab, namanya Ibu Nurul ini mengambil keputusan yang luar biasa, dan keputusan itu tidak kemudian dipaksakan kepada anak, tapi anaknya ditanya dulu. Saya ingat ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, beliau bertanya, "Fandur mada taro, bagaimana pendapatmu?" Nah, ini Wahab sudah kecil tapi tanpa sadari meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Selamat ya, 30 juz luar biasa ya. 30 juz luar biasa kepada ibu ya, Ibu Nurul. Selamat memiliki putra yang ahli Al-Quran. Moga-moga menjadi penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang terakhir, Ustazah, pesan untuk pemirsa santri, wali santri, kira-kira singkat, kira-kira apa yang harus dilakukan? Untuk para wali santri, ada satu hadis Rasulullah yang mengatakan, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut pemahaman agama. Dan antum semua wali santri yang istimewa, wali santri yang spesial. Kenapa? Karena antum sudah menjadikan dan mau mengantarkan putra-putri antum untuk menjadi orang yang tafakuh fiddin, paham dalam agama. Karena di zaman ini juga tidak sedikit, tidak mudah ya orang mau menaruh putra-putrinya di pesantren, terus kemudian di saat pandemi begini tidak boleh dijenguk. Dan saya juga merasakan ya tidak ketemu 1 tahun itu perjuangan yang Masya Allah. Akhirnya yang mengalir dari kita adalah untian-untian doa, dan pasti nanti Allah akan balas semuanya dengan kemenangan di dunia dan akhirat insya Allah, kebahagiaan di dunia dan akhirat insya Allah. Oke, terima kasih. Beliau Ustazah Ida Nur Rahmawati LCMHI bukan hanya seorang ilmuwan, bukan hanya seorang pengajar dan pendidik Al-Quran yang luar biasa, yang prestasinya bukan hanya nasional tapi internasional. Lebih luar biasa lagi, beliau adalah seorang penulis buku yang luar biasa. Ini santri, wali santri, pemirsa, subscriber, ini di toko buku ada ya? Ada insya Allah di toko Togamas. Di Togamas ada ya? Di Gramet juga insya Allah. Di Gramet ada ya? Iya. Rahasia sukses 3 hafid Quran cilik yang mengguncang dunia. Tentu di dalamnya ada kiat-kiat, cara-cara bagaimana bisa mengantarkan putra-putri Anda menjadi
ahli Al-Quran. Kepada Ibu Ida, kepada Ibu Nurul, saya sampaikan terima kasih berkenan rawuh di pesantren kami. Harapan kami, doa panjenengan berdua kepada kami dan keluarga juga pesantren ini moga-moga menjadi tempat yang berkah. Kepada Mas Wahab, ya terima kasih datang ke pesantren ini. Moga-moga rawuh Anda di tempat kami memberikan inspirasi kepada para santri yang sekarang ikut program tahfidz di pesantren. Lebih dari 300, yang 300 santri ini kepingin seperti sampean. Moga-moga datangnya sampean akan membuat lebih semangat lagi, lebih semangat. Itu para santri, wali santri dan pemirsa juga subscriber, bincang-bincang singkat kita dengan beliau. Kalau ini diperpanjang mungkin bisa sehari atau 2 hari sudah selesai. Tapi moga-moga perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Ustazah, terima kasih Ibu. Akhiran, Allahumma fiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.